Bagaimana jika kita gagal bayar Shopee PayLater ataupun S-Pinjam yang sampai puluhan juta seperti ini? Bagaimana cara amannya? Atau apakah memang aman atau enggak sih gagal bayar di sana? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi Shopee, yaitu S-Pinjam dan juga S-PayLater. Bagaimana resiko gagal bayar di sana? Apakah memang aman atau enggak saat kita gagal bayar di sana? Oke, sebelum itu yang baru bergabung boleh diklik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman ya. Ya, like jika kalian suka dengan video ini dan juga share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Nah, untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol, ingin dibantu ataupun hanya sekedar konsultasi, boleh silakan aja ke WA yang ada di deskripsi video ini. Kita di sini akan membantu teman-teman untuk bebas dari pinjaman online. Oke, kita membahas topik kali ini. Yang akan saya bahas kali ini adalah Shopee, karena Shopee itu memang terbilang aplikasinya legal. Aplikasi legal yang di luar sana bilang ada FC lapangan, ya. Tapi di sini saya akan sedikit berbicara tentang pengalaman saya sendiri dan juga ya pengalaman nasabah yang saya tanganin. Di sini anggota grup WA saya 300 orang lebih, banyak yang gagal bayar Shopee bahkan sampai jutaan, puluhan juta, gitu kan, belasan juta. Tapi belum ada yang didatengin satupun, belum ada yang datengin satupun. Kalau memang Shopee ini terbilang memang tidak aman dari FC lapangan, kenapa nasabah yang saya tanganin belum ada yang datengin, gitu kan? Belum ada yang datengin satupun. Berarti kalau menurut saya ini aman-aman aja saat kita gagal bayar di Shopee. Apalagi kan kita akan merucut ke akhir dari pinjol itu sendiri. Shopee PayLater memang legal ya, dan juga masuk BI Checklink, yaitu ujungnya slick BI Checking, blacklist, slick OJK, gitu kan. Hanya sebatas itu. Kalau memang mau dibawa perdata pun nggak ada. Sekarang gagal bayar apa 20 juta nih, misalkan 20 juta lebih gagal bayar di Shopee, mau dibawa ke pengadilan, rugi lah ya, pihak aplikasi rugi. Bahkan ya mereka itu lebih baik mengklaim asuransi mereka dibandingkan memang bawa nasabah ke pengadilan. Ya mungkin yang jadi PR kita gagal bayar itu yaitu sekarang saat kita mulai awal gagal bayar, diteror, ditagi-tagi, diancam, diintimidasi. FC kata saya juga terbilang masih aman karena saya nanganin nasabah yang punya Shopee itu banyak, ya. Belum ada satupun yang didatangin, ya. Belum ada satupun yang didatangin, gitu kan. Kalau ada datangin pasti saya informasikan. Misalkan Kredipo datangin pasti saya bilang, gitu kan. Kalau Kredit Pintar banyak, aku laku Kredipo, Kredit Pintar yang saya tangani nasabah banyak yang sudah didatangin, gitu kan. Tapi kalau untuk sekelas aplikasi Shopee yang legal ini belum ada yang datangin satupun. Jadi gak amannya di mana, gitu kan? Gak amannya gimana? Mungkin karena gak amannya ini statusnya legal aja sih, dibilangnya legal gitu, gak aman. Tapi kalau menurut saya mah aman-aman aja. Kita mau gagal bayar dimanapun, aplikasi apapun, sebesar apapun, seberlisensi apapun, tetap aja aman-aman aja. Karena jelas ujungnya jelas, hukumnya jelas, juga akhirnya jelas juga gitu. Apa yang gak aman? Justru kadang nasabah itu yang saya tanganin justru seperti ini, yang terjebak dari ibu-ibu nih, misalkan perempuan ya, ibu-ibu contohnya, terjebak di aplikasi pinjaman online sampai banyak itu awalnya justru dari Shopee. Saya tahu itu, karena kebanyakan memang seperti itu. Awalnya hanya dari satu aplikasi Shopee, gunakan belanja, limit naik, makin besar sampai belasan juta, puluhan juta, akhirnya tidak bisa bayar, ya, dikarenakan gak tahu nih resikonya, gitu kan, di aplikasi ini seperti apa. Malah buka aplikasi lagi. Jelas kalau memang baru membuka aplikasi baru, itu limitnya pasti kecil. Dibandingkan mungkin Shopee yang sudah belasan juta, gitu kan, gak bisa bayar, buka aplikasi lagi, itu pasti nggak akan ketutup. Nah itulah ibaratnya mulai dimana ada jeratan pinjol itu sendiri. Mulai dimana kalian terjebak di pinjol itu sendiri. Kalau memang kalian ibaratnya gagal bayar di Shopee, misalkan Shopee-nya nggak bisa kebayar, udah nggak usah nutupin lagi dengan aplikasi lain ataupun buka aplikasi lagi. Langsung aja gagal bayar di sana, mau belasan juta, puluhan juta juga, kata saya juga aman-aman aja. Nah, sampai yang saya tanganin itu nggak ada didatengin DC. Apa sih yang ditakutin FC lapangan misalkan? FC lapangan itu datang cuma nagih hutang, bukan mau mencelakai. Informasinya kan kalian juga tahu nih di video-video, di VT-VT. Yang paling gencar nagih itu untuk FC itu hanya Kredipo, gitu kan. Yang lainnya hanya sebatas melakukan penagihan biasa ataupun kirim surat tagihan doang, gitu kan. Apa yang ditakutkan? Ya, apa yang ditakutkan?
Ya, dikarenakan apa sebenarnya kalian takutnya ya tidak ada pengetahuan bagaimana cara menghadapinya, butuhnya bimbingan, butuhnya pendampingan, itu sebenarnya kuncinya teman-teman ya. Jadi kalau memang kalian mulai terjebak, sudah tidak bisa bayar, udah stop aja dari sekarang, nggak usah ibaratnya buka-buka aplikasi lagi untuk tutupin aplikasi yang itu kan. Seperti itu, mulainya biasa, karena memang kebanyakan kayak ibu-ibu, mahasiswa, mulai dari Shopee, karena Shopee ini adalah aplikasi yang memang mudah sekali untuk mendapatkan limit. Kalau kita memang sering belanja aja gitu di aplikasi Shopee itu sendiri, pasti pay letternya muncul, pinjamnya juga muncul, kita registrasi daftar sudah pasti limitnya ada gitu kan. Saya pun seperti itu nanganinya, mengalaminya seperti ibu-ibu aja, orang tua saya aja yang memang usianya sudah lanjut gitu kan, daftar karena memang sering belanja di Shopee, daftarkan pay letter itu dapat limitnya gitu kan. Padahal udah jelas itu ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan tapi mendapatkan limit gitu kan. Berarti itu adalah salah satu penjebakan juga. Coba contoh mahasiswa, banyak yang yang konsultasi ke saya mahasiswa, limit Shopee-nya sampai puluhan juta loh. Yuk coba, harusnya kan memang mahasiswa ini adalah orang yang memang belum ataupun terbilang memang tidak akan bisa bayar karena memang masih dalam masa pembelajaran kan, belum bekerja, tapi dikasih limit misalkan sama Shopee itu ibaratnya sampai puluhan juta. Berarti ini tujuannya kadang ya memang untuk menjebak gitu kan, seperti itu, kejebak jadi ujungnya. Kalau udah sedapat limit lah, kita juga gak munafik, banyak juga orang-orang yang memang ada limit pinjaman misalkan itu ya, saat butuh pasti ditarik ya. Kadang saat butuh apapun, apalagi ibaratnya contohnya ini, contohnya mahasiswa butuh uang, butuh bayar buat uang semester, ada limit nganggur pasti narik dari sana. Benar gak? Kadang memang seperti itu kejadiannya gitu kan. Gak berpikir ke depannya mau bayar pakai apa, tapi ya memang kebutuhannya sekarang itu mendesak, ya udah tarik aja bayar. Pas mau bayar ke aplikasinya udah otomatis kan, bingung kemana-kemana ya, buka aplikasi lagi. Nah itulah yang melakukan yang membuat nasabah itu terjebak. Harusnya jangan kasih limit gitu kan, lihat dulu, harusnya kan lebih teliti lagi siapa yang memang akan benar-benar bisa membayar ya. Jangan karena memang rawatan aja gitu kan, di awal memang karena sering belanja dikasih limit sedikit, digunakan bayar lunas, tiba-tiba diberikan limit besar gitu kan. Lihat juga memang kondisi mereka seperti apa ya, keadaan mereka itu seorang mahasiswa, seorang ibu gitu kan. Jadi supaya ibaratnya tidak menjebak. Nah ini memang awalnya dari seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau mau untuk gagal bayar sendiri, kita kembali ke awal tadi, menurut saya aman-aman aja. Kenapa nggak aman? Udah stop aja langsung gagal bayar di sana, dibandingkan ibaratnya ngajuin di aplikasi lain teman-teman untuk Shopee sendiri. Nah sampai yang saya tangani 300 orang lebih, fine-fine aja kok, aman-aman aja. Apalagi dalam pendampingan tahu bagaimana cara menghadapinya, tahu bagaimana cara langkah-langkah untuk saat gagal bayar itu sendiri ya. Untuk teman-teman yang memang kalau memang gak bisa gagal bayar mandiri, ya udah silakan langsung dikonsultasikan melalui yang ada di deskripsi video. Nanti kita gabung bersama grup saya, kita dampingin bagaimana kita bebas dari pinjol, tidak terjebak lebih banyak lagi gitu kan. Udah stop aja mulai dari sekarang, stop aja mulai dari aplikasi yang sekarang aja gitu. Gak perlu ibaratnya menjebakkan diri Anda ke aplikasi-aplikasi lainnya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin saja sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.